Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam semester 6. Baiklah, saya di sini sedikit ingin menjelaskan tentang teknik memfasilitasi kesepakatan dan atau kesimpulan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan untuk poin yang pertama, yakni karakter fasilitator. Nah, fasilitator itu perlu mengembangkan cara dan teknik-teknik intervensi dalam kegiatan belajar. Cara intervensi ini akan disesuaikan dengan konsep belajar yang dianutnya. Apakah pembelajaran yang berpusat pada peserta belajar atau pengajaran yang berpusat pada dirinya. Selain itu, fasilitator juga akan mengembangkan cara intervensi yang berbeda sesuai peran atau tugas yang dibawakannya. Yang pertama, yakni saat berperan sebagai pengelola kegiatan belajar, fasilitator melakukan intervensi untuk menyesuaikan kembali arah, proses, tujuan, dan metode pembelajaran. Kedua, saat berperan sebagai pemandu kegiatan belajar, fasilitator melakukan intervensi untuk mendorong semangat, motivasi, dan kesadaran peserta belajar atas potensi pribadinya. Yang ketiga, saat berperan sebagai pembebas, fasilitator melakukan intervensi dengan menggunakan kompetensi keilmuannya untuk mendorong peserta belajar, mengembangkan sikap kritis seperti seorang ilmuwan untuk memahami kehidupan yang kompleks dalam hal. Untuk poin yang kedua, cara mengembangkan analisa bersama. Di antaranya ada memberi nama sesuatu, mendaftarkan atau mengumpulkan, memberi nilai, mengkaitkan atau menghubungkan, memperkirakan, memilih atau menseleksi, menceritakan atau menggambarkan, membuat diagram, dan yang terakhir membuat model. Poin yang selanjutnya yakni 2 metode pengambilan kesimpulan. Nah, ada 2 metode pendekatan analisa dan penarikan kesimpulan yang kita dapatkan namanya dari perguruan tinggi, yaitu metode deduktif dan induktif. Yang pertama, metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkret atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Yang kedua yaitu metode induktif. Nah, metode induktif ini adalah kebalikan dari metode deduktif. Contohnya, konkret dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Dalam suatu proses pembelajaran, metode induktif paling sering digunakan. Berbagai cara analisis di atas digunakan untuk membangun proses diskusi, mulai dari menguraikan realita, membandingkan, pengelompokan, mencari alur kejadian, sampai ke analisis sistem pertanian. Dilakukan untuk menyusun kesimpulan umum dari realita masyarakat tersebut. Poin selanjutnya yakni fasilitasi proses kesepakatan. Pada dasarnya, proses-proses belajar yang partisipatif akan mengembangkan keterampilan berdemokrasi. Inti dari kegiatan belajar ini adalah mendorong peserta belajar untuk menyepakati suatu gagasan, keputusan, dan tindakan yang terbaik. Dalam hal ini terdapat berbagai tugas seorang fasilitator, yaitu yang pertama, mengembangkan proses yang bisa melatih keterampilan peserta untuk bersepakat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan atau kesediaan untuk berbeda pendapat orang lain, menghormati pandangan orang lain seperti juga dirinya ingin dihargai pendapat dan pandangannya. Dan yang terakhir, mendorong peserta untuk menghasilkan kesepakatan secara tepat dan berguna untuk diterapkan. Selanjutnya yakni proses pengembalian keputusan atau perumusan kesimpulan bersama. Di antaranya, fasilitator mengajak peserta berbagi pengalaman, membeberkan semua fakta, menumpahkan informasi, memahami persoalan secara utuh dari berbagai sudut pandang dan pengalaman.
Yang kedua, menggunakan alat bantu untuk mengambil keputusan, yakni ada kriteria atau indikator yang disepakati, media visual, skema, diagram, dan alur. Nah, yang terakhir yakni fasilitator perlu melakukan intervensi yang tepat, diantaranya yakni teknik analisis informasi, teknik invertansi, teknik mengajukan pertanyaan, dan yang terakhir teknik merumuskan pokok-pokok bahasan untuk mempersempit pembahasan piramida terbalik informasi. Baiklah, untuk poin yang terakhir yakni cara merumuskan kesepakatan bersama. Yang pertama, self-authorization, keputusan atau kesimpulan satu orang dianggap sudah disepakati bersama. Yang kedua, flops, kesimpulan seseorang tidak ditanggapi atau diterima oleh peserta lain. Yang ketiga yakni hand claps, keputusan atau kesimpulan satu orang disambut atau didukung peserta lainnya. Dan yang keempat, biting, seseorang mencoba mengambil kesimpulan untuk melontarkan gagasan dan berusaha meyakinkan peserta lain. Yang kelima, majority rule, kesimpulan berdasarkan pendapat terbanyak peserta. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang teknik memfasilitasi kesepakatan atau kesimpulan. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.